itu lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih itu sebetulnya bukan milik kita, itu milik Allah yang dibagikan kepada kita, yang harus kita berikan kepada orang lain juga. Kasih itu tidak boleh untuk kita miliki sendiri, tidak boleh kita sembunyikan sendiri, kita nikmati sendiri, tetapi harus dibagikan kepada sesama kita. Orang yang takut itu adalah orang yang hidupnya selalu dibayang-bayangi dengan hukuman. Saudara umat paroki Gereja Santo Yusuf Jember, dimanapun Anda berada, saya Prista berjumpa dengan Anda dalam siaran bulan Kitab Suci Nasional Pekan Pertama. Dan hari ini telah hadir bersama kita Romo Henrikus Suwaji Okarem, Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Jember. Berkah dalam Romo. Bersama kita mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita kembali berkumpul untuk mendengarkan dan mendalami Sabda Allah. Dalam bulan Kitab Suci Nasional 2020 ini, kita akan mendalami tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita akan mendalami teks-teks Kitab Suci yang berisi baik bagi orang-orang yang menghadapi krisis iman dan identitas. Dalam kabar baik ini kita akan melihat kebenaran mengenai Allah yang kita imani dan memahami identitas kita di hadapan Allah. Dengan pemahaman ini kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Dalam pertemuan pertama ini kita akan mendalami 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan ayat 21. Yang menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Dan marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sebelumnya, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Henrikus Suwaji Okarem. Dalam Bapak Ibu, mari kita awali permenungan pertemuan pertama ini dengan berdoa bersama agar kita sungguh-sungguh dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena segala berkat, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabdamu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabdamu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan yang disajikan pada pertemuan pekan ini menekankan tentang kasih Allah dan akan diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 21 yang langsung akan disampaikan oleh Romo Henrikus Suwaji Okarem. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya.
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, telah kita simak bersama bacaan dari surat 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21 yang telah disampaikan oleh Romo Henry Kuswaji Okar. Dan marilah kita menanyakan beberapa hal tentang perikop tadi. Permisi Romo, saya ingin bertanya sedikit nih Romo, tentang perikop yang sudah Romo bacakan tadi di 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Sebenarnya siapakah sih Allah itu sendiri? Kalau kita simak dari ayat 8 itu dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Sebenarnya bagaimana sih Romo Allah mengasihi manusia itu sendiri? Bukti bahwa Allah sungguh mencintai, mengasihi Allah itu, yaitu ketika Allah mengutus putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia itu bisa memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Oke Romo, dengan turunnya putra Allah berarti Allah itu sendiri sangat mengasihi manusia Romo ya. Dan kita sebenarnya harus juga mengasihi sesama kita ya Romo. Dan mengapa Romo kita harus mengasihi sesama kita? Karena Allah itu lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih itu sebetulnya bukan milik kita, itu milik Allah yang dibagikan kepada kita, yang harus kita berikan kepada orang lain juga. Dan baik Romo, di dalam perikop ini di ayat 18 ini disebutkan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah,
Mengapa ya Romo di dalam kasih tidak ada ketakutan? Ya, orang yang takut itu adalah orang yang hidupnya selalu dibayang-bayangi dengan hukuman. Allah dalam diri Yesus itu pertama-tama bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengasihi. Dia tidak mengadili kita, tetapi sungguh mau mengampuni kita. Dan situlah kasih Allah nyata. Dan satu lagi Romo, Ya. Di sini juga di ayat 21 disebutkan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan setelah dikasihi oleh Allah? Setelah kita memperoleh kasih Allah itu, kasih itu tidak boleh untuk kita miliki sendiri. Tidak boleh kita sembunyikan sendiri, kita nikmati sendiri, tetapi harus dibagikan kepada sesama kita. Maka ketika kita ini sudah menyadari bahwa kita ini dikasihi oleh Allah, maka selanjutnya kasih itu kita berikan kepada orang lain. Dengan kata lain, kita ini memang orang yang dikasihi dan juga orang yang Mengasihi. Oke. Berarti Allah mengasihi kita dan kita diwajibkan juga untuk mengasihi sesama ya. Ya. Dan tetap berbagi kasih dengan sesama kita. Baik Romo, setelah bertanya beberapa hal dari perikop ini, kita belajar banyak apa sih sebenarnya di bulan kitab suci ini, apa yang harus kita dalami, apa yang harus kita hayati. Menurut Romo, apa sih gagasan dan pesan-pesan penting untuk kita umat Katolik? Baik, terima kasih Krista atas pertanyaannya yang cukup bagus. Jadi kita tahu bahwa tema bulan kitab suci ini yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Apakah sekarang orang Katolik mengalami krisis iman dan identitas? Kita boleh menjawab iya. Seperti apa? Yang pertama, kita ini mengalami krisis di tengah gaya hidup modern, di mana sekularisme, materialisme, egoisme itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, di tengah situasi seperti itu, orang bisa mengalami krisis iman. Belum lagi krisis lingkungan hidup. Orang tidak peduli bahwa lingkungan hidup ini bagian dari hidupnya sendiri. Kalau orang merusak lingkungan hidup, berarti juga merusak kehidupannya sendiri. Nah, ini orang tidak peka akan hal itu. Orang Katolik juga mengalami krisis seperti ini. Sekarang ditambah lagi dengan adanya pandemi. Di mana Tuhan kok tidak cepat memusnahkan virus corona ini? Semua itu mendatangkan krisis yang berkepanjangan, dan tidak jarang di tengah krisis ini orang menyerah. Tetapi di bulan kitab suci ini kita diajak oleh gereja agar tidak menyerah pada keadaan. Lalu apa yang harus dibuat? Akhirnya kita harus belajar dari kitab suci juga, baik kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian lama kita bisa belajar dari mana? Komunitas orang Yahudi. Pada waktu itu bangsa Yahudi itu dikalahkan. Ya, kerajaan yang dibangun yang begitu hebat itu akhirnya hancur, lalu mereka dibuang ke Babel. Mereka mengalami krisis yang luar biasa. Yang kedua, dalam perjanjian baru juga melihat komunitas para murid setelah Yesus dibunuh, wafat di kayu salib, mereka mengalami krisis seperti kehilangan masa depan. Nah, dari dua komunitas ini, apa yang dilakukan mereka? Yaitu mulai mengenal siapa Allah itu, agar mereka semakin juga mengenal dirinya dan bagaimana harus menunjukkan hidupnya saat ini di tengah krisis ini. Kalau itu dilakukan, akhirnya apa? Krisis ini bukan hambatan. Krisis ini justru menjadi peluang untuk semakin meningkatkan hidup kita, kualitas hidup kita, meningkatkan iman kita juga. Nah, disitulah
yang sebenarnya yang mau diajak oleh permenungan pertama ini, agar kita tidak menyerah pada Kristus. Nah, lalu akhirnya apa? Mari kita yang pertama, yaitu mengenal Allah itu. Dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Di mana itu wujudnya? Kita kan yakin bahwa Allah kita ini Tritunggal Maha Kudus. Allah kita ini adalah Allah dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka tiga tapi bisa menjadi satu kesatuan. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Nah, itu ya. Iya. Jadi ini Allah itu adalah kasih seperti itu. Dan karena kasihnya inilah akhirnya apa yang dibuat oleh Allah. Dia punya kerinduan agar manusia itu hidup bahagia. Ya. Orang yang mengasihi itu selalu mengharapkan agar orang dikasih hidup dalam bahagia. Pokoknya Prista ya, ingin mengasihi suaminya Prista. Ya. Nah, tentu menginginkan agar suaminya hidup bahagia. Allah itu juga begitu. Nah, puncak kebahagiaan manusia itu yaitu kalau bisa hidup bersatu dengan Allah. Singkatnya, ikut berpartisipasi dalam hidup Tritunggal Maha Kudus. Itu puncak kebahagiaannya, bukan di tempat yang lain. Nah, sekarang kalau Allah itu merindukan seperti itu, tapi keadaan manusia tidak memungkinkan. Apa yang tidak memungkin? Tidak memungkinkan ini, yaitu ketika dia jatuh dalam dosa. Dosa menghalangi orang untuk bersatu dengan Allah. Mungkin lebih jelasnya begini, Krista. Dosa itu tidak memungkinkan orang untuk masuk surga. Nah, Allah itu di surga, nggak mungkin dia bersatu dengan Allah. Tapi Allah tidak menyerah. Apa yang dia buat? Yaitu mengutus putranya yang tunggal ini dalam diri Yesus itu, menyerahkan putranya ini agar menebus dosa manusia ini. Itu yang sudah tertutup, surga yang tertutup itu biar terbuka dengan cara apa? Darah Kristus sendiri. Sehingga manusia dimungkinkan untuk bersatu dengan Allah, mencapai sukacita, mencapai kegembiraan. Kalau kita menemukan bahwa Allah itu sungguh mengasihi Allah, maka kita sadar sekarang bahwa kita ini orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Nah, kalau untuk membuktikan bahwa kita ini orang yang dikasihi Allah, tidak hanya mengatakan, oh ya saya dikasihi oleh Allah, saya dikasihi oleh Allah, enggak. Wujudnya apa? Ya kalau kita berani mengasihi sesama. Bahkan orang yang menjadi musuh kita atau yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, itu sangat sulit sebenarnya, Romo. Benar sekali. Ya baik, Romo. Dari beberapa hal yang Romo jelaskan, coba bisa tangkap nih, Romo ya. Dari awal Allah itu sendiri adalah kasih. Dengan mengasihi Allah adalah kasih, Allah mengutus putranya sendiri untuk menebus dosa kita, dan diharapkan kita sebagai umat manusia yang telah ditebus dosanya saling mengasihi sesama. Dan itu kita harus sharing selalu, berbagi selalu dengan sesama. Dan bahkan musuh kita ya Romo, itu adalah hal yang tersulit sepertinya menurut saya. Dan mungkin saudara-saudari di rumah juga merasa seperti itu ya Romo ya. Dan mungkin ada pesan yang bisa Romo sampaikan lagi di akhir perikop sebelum kita mengakhiri acara kali ini. Baik, Prista. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari permenungan minggu pertama ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah. Dan selanjutnya kita harus mengasihi sesama kita. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk dikasihi dan mengasihi. Maka sebagai pengikut Kristus, kita harus berani hidup dari kasih untuk kasih. Terutama di tengah dunia yang penuh persaingan, penuh permusuhan, dan penuh kebencian, bahkan balas dendam ini.
kita sebagai pengikut Kristus tetap dipanggil, diutus untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih dengan cara mengasihi siapapun tanpa mengenal latar belakangnya, sejarahnya apapun. Bahkan musuh kita ya Romo ya. Bahkan musuh-musuh kita, orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita, tetap harus kita kasih, kita cintai. Baik Romo, terima kasih telah dijelaskan tentang perikop yang sudah dibacakan Romo tadi, dan beberapa pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan umat Katolik yang ada di rumah saat ini. Dan Romo, untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi, marilah kita menyampaikan doa-doa kita bersama yang akan dipimpin langsung oleh Romo Henrikus Suhajilka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita tanggapi permenungan peresapan Sabda Tuhan hari ini dengan memanjatkan doa-doa permohonan kita. Kita siapkan diri kita dengan sejenak. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu hari ini, karena kami boleh berkumpul bersama, membaca, merenungkan dan meresapkan sabda-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semoga sabda-Mu semakin meneguhkan iman kami, semakin meneguhkan identitas kami sebagai pengikut Kristus. Kami sungguh bangga menjadi orang Katolik. Maka dengarkanlah doa-doa dari umat-Mu ini. Allah yang Maha Kasih, begitu besar kasih-Mu akan dunia, sekalipun kami umat ciptaan-Mu sering berbuat dosa. Ajarilah kami mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu, dan mengasihi sesama kami dengan kasih-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Bapa Maha Pengasih, kasih-Mu tak terhingga atas kami umat ciptaan-Mu. Kami menyadari betapa kami sering mengingkari kasih-Mu dengan menaruh benci, cemburu, iri hati terhadap sesama kami. Betapa kami tidak mengindahkan kasih-Mu saat kami sibuk memikirkan diri kami sendiri dan menutup mata terhadap mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kami. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami menyadari identitas diri kami sebagai orang-orang yang dikasihi, agar kami mampu menjadi saksi kasih-Mu bagi semua orang yang kami jumpai dan kami layani. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Kasih, kasih-Mu begitu besar terhadap kami. Engkau mengurniakan Putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa dan kelalaian kami. Kami telah berdosa kepadamu, kepada sesama kami, dan diri kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, seperti kami pun pada akhirnya mengampuni semua yang bersalah kepada kami. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Tuhan, doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami percaya Engkau akan mengabulkannya, karena semuanya ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan sekarang mari kita sempurnakan semua doa dan harapan kita hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, sampailah kita di penghujung acara sajian
bulan Kitab Suci Nasional pekan pertama. Dan mari kita mohonkan bantuan Allah agar kita sanggup melaksanakan kehendak-Nya yang telah didengarkan dalam pertemuan hari ini lewat Romo Henrikus Suwaji Okar. Sekarang mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga Anda kalian semua serta kerinduan Anda senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara dan saudari yang terkasih, demikianlah perjumpaan kita di pekan pertama bulan Kitab Suci Nasional. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Mari kita bersama-sama mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Sampai jumpa.